apa yang terjadi di luar soal pembelian kuota dan sebagainya, tapi kenyataannya ada dan banyak. Itu sudah menjadi rahasia umum. Siapa yang mengusulkan pembagian 50-50 haji khusus itu? Kalimat, kalau baik-baik para anggota PIHK ini tahun depan kita berikan jatah lagi, itu kapan disampaikan? Mengapa perlu ada penambahan kuota khusus yang diambil dari kuota reguler? Kebijakan oleh pimpinan itu salah karena melanggar. Tapi Bapak melaksanakannya ya, walaupun itu salah. Kerabat Desa Indonesia, tambahan 20.000 kuota haji tahun 2024, atas lobi Presiden Jokowi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, ditujukan untuk mengurangi antrean calon jamaah haji reguler. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92%, dan haji khusus sebanyak 8% dari total kuota haji nasional. Mengacu pada pembagian porsi tersebut, alokasi kuota haji plus seharusnya hanya berjumlah 1.600 orang, dan haji reguler sebanyak 18.400 orang. Namun dalam prakteknya, Kementerian Agama justru membagi dua kuota tambahan tersebut. Masing-masing 10.000 kuota kepada haji khusus atau haji plus, dan 10.000 kepada haji reguler. Pembagian itu dinilai sangat merugikan calon jamaah haji reguler, yang harus menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat haji. Selain itu, Pansus Haji DPR mencurigai ada permainan oknum di Kementerian Agama, dalam pembagian kuota kepada penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Termasuk dugaan jual beli kuota haji. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Pansus Haji DPR, dengan Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenak, Jaja Jailani. Apa saja pengelolaan yang dilakukan Bina Haji Khusus kepada para jamaah haji khusus itu? Itu tolong ditegaskan kembali. Sehingga apa yang terjadi di luar soal pembelian kuota dan sebagainya, itu Bapak mungkin secara normatif akan menjawab itu tidak ada. Tetapi kenyataannya ada dan banyak. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, pertanyaan ini akan dipertegas oleh statement Bapak sedikit saja. Bapak sebenarnya tahu, tapi tidak berusaha untuk masuk mengetahui lebih lanjut, bahkan tidak melaporkannya ke Irjen. Itu pertama, Pak. Tolong dijawab. Yang kedua, kalau boleh tahu ya Pak ya, walaupun Bapak tidak ikut proses dan sebagainya seperti pengakuan Bapak tadi malam, kira-kira menurut Bapak, ini pertanyaan ini aja Pak, personal, siapa yang mengusulkan pembagian 50-50 haji khusus itu? Seperti itu. Nah, ketika akhirnya Bapak tahu dan dilaksanakan, Bapak kan selalu mengeles bahwa saya tidak mengambil kebijakan, saya sebagai pelaksana dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan itu dilanjutkan, mengapa ya menurut Bapak ini, di persidangan ini kita perlu dengar, mengapa perlu ada penambahan kuota khusus yang diambil dari kuota reguler? Apakah itu hanya karena persoalan pelayanan di Armujna atau apa? Nah, itu 3 pertanyaan saya Pak Jaja, mohon dijawab. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Kiai. Yang pertama berkaitan dengan jual beli kuota. Ini Kiai, saya sangat senang sekali apabila ada pengaduan tentang ini, dan ini adalah akan sekali lagi kami tindak lanjuti Pak. Karena selama ini gini Kiai. Tapi kasusnya ada Pak ya? Berapa kasus yang pernah Bapak dengar dalam laporan-laporan bahwa jual beli itu ada? Dan ini Pak yang telah kami yang kami tunggu-tunggu sebetulnya Pak. Karena kan kita Pak berdasarkan pengaduan. Kita sangat sulit sekali Pak, tangkap tangan itu sulit Pak, yang hal seperti itu. Nah, kalau memang ada data tentang itu Pak, saya sangat senang sekali Pak untuk menindaklanjuti, dan kami laporkan kepada Irjen untuk segera tindak lanjuti Pak. Itu yang pertama Pak Kiai. Selama ini ada pengaduan itu Pak? Belum ada Kak. Bapak pernah dengar nggak di samping ada pengaduan mungkin sebagai Direktur Bina Haji Khusus ini, tahu kan bagaimana kompetisi yang terjadi itu Pak? Saya Pak sudah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para PIHK. Saat pertemuan kami setiap rapat, kami sampaikan itu Pak, bahwa kami Kementerian Agama, misalnya kami Pak ya,
Ya. Kuota yang telah disampaikan kepada pusat silakan diisi, Pak. Itu, Pak. Itu, Pak Maman. Terus yang kedua berkaitan dengan pembagian 50-50. Ini Pak Maman terus terang, saya tidak mengetahuinya, Pak. Tahunya sudah, karena pada saat sama kami diskusi, salah satunya adalah berkaitan dengan kepadatan di Mina. Tetapi akhirnya ini sudah diputuskan menjadi 50-50. Itu Pak Maman yang kami ketahui. Tahu bahwa ada kebijakan 50-50, apakah Bapak berusaha mengatakan bahwa ini kalau di 50-50 tidak sesuai dengan regulasi yang ada loh, misalnya? Pernah nggak Bapak mengatakan itu? Itulah Pak salah satu yang kita yang tadi kita bertemu dengan pimpinan untuk berkomunikasi tentang itu, Pak. Yang akhirnya saya bilang yang pernyataan saya tarik itu, Pak. Itu salah satunya adalah dalam rangka saya melaporkan tentang itu, Pak. Ini bagaimana gitu loh, Pak. Itu gimana? Tapi berusaha untuk menyatakan bahwa apa yang diambil kebijakan oleh pimpinan itu salah karena melanggar. Pernyataan Pak Jaja jangan sama dengan Pak Irjen. Pak Irjen berusaha untuk memberikan masukan lalu komunikasi, seolah-olah kalau dengan komunikasi itu DPR akan menyatakan setuju 50-50, padahal DPR selalu berpegang teguh kepada regulasi ini. Tidak. Saya gini, Pak, pada posisi menyatakan kan ada kebijakan, Pak, ya, yang dituangkan dalam peraturan. Ini kan bukan menjadi tanggung jawab kami, itu, Pak. Itu, Pak. Tapi Bapak melaksanakannya ya, karena walaupun itu salah. Karena itu sudah menjadi PMA, Pak, menjadi KMA. Bapak tahu nggak hierarki undang-undang itu, Pak, hierarki peraturan itu? Iya. Bahwa PMA itu di bawah. Nah itulah Pak kemarin. Waktu saat ngumpul waktu kami diskusi itu berkaitan dengan pasal 9 itu, Pak, berkaitan dengan bahwa kuota haji tambahan itu menjadi kewenangan menteri. Itulah yang menjadi diskusi kami itu, Pak, yang akhirnya kami menyimpulkan itu gitu, Pak Maman. Pak, Bapak 40 tahun ya Pak kerja di Kementerian Agama. Bapak ngikuti sebagai integritas Bapak sebagai Kementerian Agama, akan patuh kepada regulasi atau patuh kepada pejabat menteri? Karena menteri itu bisa berganti, Pak. Kepada regulasi, Pak. Regulasi kan. Kenapa tidak dikatakan bahwa itu melanggar, Pak? Bahwa pembagian 50-50 itu? Karena KMA dan itu PMA itu sudah menjadi regulasi, Pak. Jangan sampai kami laksanakan. Itu, Pak. Dan SK Dirjen juga, SK Dirjen itu sudah menjadi Kep Dirjen itu sudah menjadi regulasi, Pak Man. Kalau saya tidak laksanakan, saya salah lagi, Pak. Itu oke. Pak Jaja sebagai saksi nih, di tanggal 21 dan tanggal 22 Agustus berada di mana? Waduh, saya lupa, Pak. Baru ini. Oh, 22 Agustus 2000 ini. Agustus ini yang kemarin. Iya. 21 Agustus dan 22 Agustus berada di mana? Oh, Jogja, Pak. Ngapain di Jogja? Di Jogja kami mengumpulkan, Pak, para PHK dalam rangka adalah berkaitan dengan penyampaian hasil pengawasan internal, Pak. Nggak apa-apa kalau yang Bapak alami tahu saya dipikirin. Betul, keluar aja. Boleh dipikirin. Oh, iya, okay. Saya ada judulnya, saya lupa. Jadi itu, Pak. Tanggal 22 di mana? Tanggal 22 saya lupa, Pak, ya. Kan 21 tadi. Iya. Pertemuan. Tanggal 22-nya di mana? Tanggal 22-nya kami mengisi undangan, Pak. Obrol bareng bersama aspirasi di Jogja juga, jam 5. Berkaitan dengan kami menyampaikan beberapa hal, Pak. Karena banyak membaca pertanyaan di situ, yang kami sampaikan adalah, yang pertama adalah bahwa apabila Bapak ingin menjadi PHK yang diminati oleh jamaah, tanamkan kepercayaan kepada jamaah bahwa layanan yang telah Bapak lakukan itu adalah sesuai dengan janji Bapak saat penandatanganan jamaah itu mendaftar, Pak. Masih ada satu lagi gantung nih, Ketua. Kalimat kalau baik-baik para anggota PHK ini tahun depan kita berikan jatah lagi, itu kapan disampaikan? Waduh, gak ada, Pak. Gak ada kalimat itu, Pak, saya. Itu bunuh diri, Pak, kita namanya, Pak. Maaf, Pak. Kalimat itu kenapa? Kita melanggar sumpah kita, Pak. Oke. Ketua.
nanti akan kita buktikan. Iya.